Terima kasih pendengar, saat ini masih bersama kami dari Inde Kanal Inspirasi ya, dan tentunya masih bersama saya Nona Nia, operator studio, ada rekan saya Budi Rikardus. Pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan informasi pertama kita, yaitu terkait dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Manggarai Barat bantu masyarakat liang darah deteksi penyakit sejak dini. Dan saat lagi bersama Dr. Yosef William Angliwarman, SPPD, Ketua ID Cabang Manggarai Barat. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Dr. William. Selamat pagi Bu. Salam sehat. Selamat pagi. Pagi, salam sehat untuk kita semua pagi hari ini. Salam Terima semangat. kasih, salam sejahtera, selamat pagi. Oke, hari Minggu kemarin sibuk ya Pak Dokter ya? Ya, hari Minggu acara baksosnya. Di Desa Liandara. Hari Seninnya praktek seperti biasa. Itu dalam rangka kegiatan bakti sosial hari ulang tahun ke-73. Ya, Ikatan. jadi kami merayakan hari ulang tahun ID secara nasional yang ke-73 dan juga ulang tahun ID Cabang Manggarai Barat yang ke-13. Oh, yang Itu sudah ke-13. perayaannya ulang tahunnya tanggal 24 Oktober, tapi kami rayakan bersama masyarakat liang darat pada tanggal 29 Oktober. Sekaligus bersamaan tanggal 28 Oktober kan Hari Raya Sumpah Pemuda, Bu. Iya. Jadi kami merasa kami kan anak-anak muda. Semuanya satu paket ya Pak Dokter ya? Masih muda-muda. Iya benar ya. Umur boleh tua, Orang tapi bilang jiwa muda ya. umur tidak jadi patokan, yang penting semangat selalu muda. Benar juga, benar sekali. Terutama untuk melayani masyarakat. Ya, ini deteksi penyakit sejak dini ini penyakit apa saja Pak Dokter yang dideteksi? Iya, jadi saya ceritakan dulu, Bu. Jadi kami melakukan baksos di Desa Liang Barat, Kecamatan Bliling. Sebelumnya kami di Manggarai Barat yang hadir pada baksos itu sebenarnya ada 13 bidang dokter spesialis. Jadi ya lengkap lah. Dan semuanya bekerja di Manggarai Barat. Jadi sebelum ke sana kami melakukan survei dulu. Karena di liang darah itu adalah bagian dari puskesmas, namanya Puskesmas Warsawe. Jadi ada dokter umum di sana, di Puskesmas Warsawe. Beliau melihat data berapa penyakit jenis penyakit apa yang paling banyak di sana. Dan ternyata lagi mungkin karena pemanasan global atau apa, ini penyakit kulit yang paling banyak. Skabies yang paling banyak. Karena hal itulah kami melaksanakan baksos, tentu diawali dengan penyuluhan. Penyuluhan penyakit yang paling banyak atau tren penyakit di masyarakat di liang darah itu apa? Yaitu skabies. Maka penyuluhannya tentang skabies. Karena menurut kami, penyuluhan atau itu penyuluhan mengenai kesehatan itu seharusnya didasarkan dari masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Jadi kita memang tidak membawakan penyuluhan tentang penyakit jantung atau apa, karena memang di masyarakat yang dibutuhkan saat itu adalah tentang penyakit kulit, skabies. Nah, selain itu pada saat kegiatan, karena kami dokter spesialis ini yang hadir dari berbagai macam bidang, jadi kami juga melaksanakan pengobatan gratis. Tapi sebenarnya bukan untuk penyembuhan ya, karena kalau hanya 1 hari saja jelas tidak mungkin, Bu. Apalagi baksos kan, obat yang dibawa juga kan ya terbatas lah.
pertama adalah menemukan penyakit dalam masyarakat secara sedini mungkin sebelum terlambat, sehingga kalau memang ada penyakit yang perlu perawatan lanjutan, kami karena bekerjasama dengan Puskesmas Warsawe, kami akan merujuk ke Puskesmas Warsawe dan Puskesmas Warsawe akan segera merujuk ke rumah sakit. Apalagi para dokter yang hadir ini kan bekerja di 3 rumah sakit yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat. RSUD Komodo, Rumah Sakit Siloam, dan juga Rumah Sakit Umum Santo Yosef. Jadi dari awal saling terkonek. Jadi kalau kita penanganan penyakit ini kan secara kontinu. Iya, Pak. Saya sebagai ketua IDI, kami tidak mau bahwa kalau hanya baksos datang bagi obat yang ya mungkin banyak vitamin atau apa, selesai. Ya kan? Tapi harus ada kontinuitas. Gitu. Sehingga kemarin seperti ada yang katarak, kita langsung buat surat rujukan. Apalagi ada dokter puskesmas juga ada di situ. Hanya memang permasalahannya nanti bagaimana biaya transportasi. Ya kan? Karena kalau di masyarakat desa tuh paling sulit tuh adalah transportasi. Nah itu yang memang masih kita bicarakan, dan waktu itu sempat dibicarakan dengan kepala desa bagaimana apa ada dana desa khusus untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan ke rumah sakit atau bagaimana. Itu memang belum ada solusinya. Tapi intinya kami ke sana, kita sudah menemukan, ini penyakit yang harus dirujuk supaya jangan terlambat. Dan bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu. Setidaknya sudah memudahkan masyarakat setempat begitu ya Pak Dr. William ya? Iya, bahkan kita bawa USG. Ada USG dan dokter objinnya atau dokter kebidananya itu ada 2 orang yang hadir saat itu. Bahkan ada dokter radiologi juga. Sehingga kan kalau ibu hamil, apalagi sekarang kita ngomong menurunkan angka kematian ibu dan anak atau pendeteksian kelainan pada ibu hamil. Nah, sehingga pada saat kegiatan kita waktu itu beberapa ibu hamil datang untuk USG secara dini, deteksi misalkan ada kelainan atau apa secara dini. Karena kan kasihan juga kalau mereka ke Labuan Bajo, itu tadi transportasi belum tentu mereka datang, apalagi kalau ini tidak mampu. Ya, pada saat melakukan survei di tempat liang darah, yang pasti antusias masyarakat pada saat itu ya Pak Dokter ya sangat luar biasa, apalagi pengobatan secara gratis ya. Saya bersyukur waktu ide ini kami sampaikan ke kepala desa, beliau kepala desa liang darah, beliau sangat semangat sekali. Bahkan kami juga berterima kasih dengan kepala sekolah SMP karena kita gunakan gedung SMP. Gedungnya masih baru, jadi kita gunakan itu. Apalagi kami dapat bantuan juga dari beberapa sponsor, dari Angkatan Laut dan juga dari Polri, Kepolisian dan Brimob. Mereka sampai menyumbangkan tenda dan kendaraan transportasi untuk para dokter ke liang darah. Ya. Memangnya di Desa Liang Darah itu medannya cukup sedikit tidak baik atau tidak bagus, Pak Dokter? Medan sih tidak ini masalah, transportasi nggak susah. Susah ya, oke. Iya. Ya, Pak Dokter. Ya karena itu tadi memang kegiatan ini sebenarnya kami harapkan setiap tahun nanti ada kegiatan seperti ini. Karena menurut saya seorang dokter kan, ya kami ini kan praktek ya. Praktek hari ketemu pasien di ruangan yang ya 3x3 atau apa. Tapi alangkah baiknya seorang dokter juga punya wawasan untuk bagaimana kesehatan masyarakat. Iya, terjun langsung ya. Gitu. Iya, karena gini Bu,
menurut kami paling penting dalam bidang kesehatan ya, sebenarnya bisa bidang lain juga, adalah mencegah sebuah penyakit. Jangan sampai orang sakit, kalau bisa. Ataupun kalau ada penyakit terdeteksi awal. Jangan sampai muncul di rumah sakit sudah berat. Gitu. Oke. Ini Pak Dokter. Jadi bagaimana promotif preventifnya? Iya. Baik. Ini Pak Dokter di Desa Liang Dara, antusias masyarakat pasti sangat luar biasa ya, dari anak-anak sampai orang tua begitu ya Pak Dokter ya? Itu? Iya, karena tadi saya bilang kan penyakit kulit banyak kan di anak-anak. Di anak-anak ya. Oke. Iya, jadi sampai kepala desanya bilang kami sudah siapkan anak-anak sekolah, semua anak-anak sekolah harus hadir. Itu terdapat banyak di anak-anak penyakit kulit. Apa penyebabnya Pak Dokter itu? Ya itu kan parasit, rabies, kutu orang bilang. Kutu atau tunggau. Itu yang kalau di sini orang Manggarai bilang ruci. Oh, ruci. Jadi gatal. Kalau gatal sekali. Apakah itu menjadi salah satu alasan ID cabang Manggarai Barat memilih Desa Liang Dara untuk kali ini bakti sosialnya, Pak? Jadi alasan praktisnya ini sebenarnya desa wisata ya. Oh, desa wisata, oke. Itu alasan pertama ini ya? Ini desa wisata. Memang kami sebelum masa pandemi COVID sudah ada beberapa kegiatan baksos kami lakukan. Ini berhubung Desa Liang Dara desa wisata dan memang karena saya pikir karena saya bawa sekali banyak dokter spesialis dan makanya tempatnya juga apalagi Labuan Bajo kan wisata premium ya. Benar. Kita connect dengan wisata premium Labuan Bajo. Itu menjadi alasan pertama ya Bapak ya. Langsung ini untuk Desa Liang Dara, untuk program-program selanjutnya juga sudah ada ini ya untuk desa-desa yang lain nanti di ulang tahun ID ya Pak. Iya, karena Manggarai Barat ini kan besar ya. Jadi kadang-kadang kami ini harus mengatur jadwal karena kami kebanyakan para spesialisnya kerja di rumah sakit. Jadi ya kita harus mengatur jadwal tahun ini ke sini, tahun ini ke tempat lain. Juga pada saat bakti sosial untuk pemeriksaan penyakit sejak dini itu juga obat-obatnya juga gratis ya Pak Dokter ya untuk masyarakat setempat. Oh ya tentu. Ya, kami gratis. Kami dapat beberapa sumbangan dari teman-teman gratis tentunya baksos. Hanya itu tadi seperti saya bilang, obat-obat yang diberikan memang tidak bisa terbatas ya. Karena kita kan ke sana juga paling kita tahu penyakit kulit, tapi sampai sana kan belum tentu saja penyakit kulit yang kita siapkan. Ternyata jadi banyak itu penyakit yang ya Pak ya. penting sebenarnya. Ya. Ternyata banyak juga penyakitnya Pak ya. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya itu adalah kontinuitas atau deteksi. Oh ini penyakit, misalkan ya. Oh ini penyakit jantung. Mungkin selama ini tidak terdeteksi, dia datang ke keluhannya lain. Cepat capek seperti itu. Ternyata dia penyakit jantung. Nah, kita penyuluhan, mengedukasi, terus di situ ada dokter puskesmas, apalagi pasiennya sekarang ada BPJS itu hampir 90% lah, 99 mungkin. Itu juga membantu ya Pak ya? Mempermudah rujukan. Oke. Baik Pak Dokter, terakhir ini apa yang menjadi harapan setelah melakukan kegiatan bakti sosial ini di masyarakat Liang Dara khususnya dan juga nanti umumnya ya untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Barat? Pertama ya harapan untuk kami dulu, untuk para dokter dengan kegiatan baksos ini sebenarnya saya mau membuka wawasan teman-teman bahwa kita dokter bukan hanya berperan dalam mengobati saja pasien, tetapi kita juga punya peranan lain, yaitu dalam mengedukasi, memberikan penyuluhan hidup sehat. Dan juga dengan itu kita berpartisipasi dalam pembangunan.
dalam lingkup kecil pembangunan di desa itu, terutama di bidang kesehatan. Sehingga karena kemarin juga saya bilang sama kepala desa dan camatnya, kalau ada pertemuan mengenai pembangunan desa atau pembangunan ini, libatkan para dokter yang ada di tempat tersebut. Itu yang pertama. Kalau untuk masyarakat liang darah, ya diharapkan setelah kedatangan kami dengan penyuluhan, angka kesakitannya akan berkurang. Dan masyarakatnya terbuka matanya bahwa kesehatan itu penting. Begitu juga untuk masyarakat secara keseluruhan di Labuan Bajo, bahwa kesehatan itu sangat penting, jagalah kesehatan. Oke. Baik. Cegahlah sebelum terlambat. Iya. Baik, terima kasih Dr. William ya atas Terima informasi, kasih, Bu. atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND dengan informasi yang sangat luar biasa, yaitu ID cabang Manggarai Barat ya, membantu masyarakat liang darah deteksi penyakit sejak dini. Sekali lagi terima kasih Dr. Yosef William Angliwarman, SPPD Ketua ID cabang Manggarai Barat. Salam sukses. Terima kasih, Bu. Salam sukses. Tuhan memberkati. Amin. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.